Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar salah satu fenomena yang mungkin dialami oleh beberapa di antara kalian. Dan fenomena yang bakal gua bahas yaitu sebuah peristiwa di mana ketika kita memutuskan untuk menambah koleksi ikan pibas di rumah, dan ternyata ikan pibas yang baru saja kita masukkan ke dalam tank langsung terkena white spot. Apakah ini adalah sebuah hal yang wajar atau tidak? Dan untuk penjelasan peristiwa ini, menurut gua ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan ikan peacock bass yang baru saja kita beli terkena white spot ataupun jamur pada saat pertama kali masuk ke dalam tank di rumah kita. Untuk faktor yang pertama, ikan peacock bass yang baru saja kita beli terkena white spot bisa dikarenakan faktor air yang kurang bagus. Dan biasanya ketika gua ingin menambah koleksi ikan pibas baru, gua akan mengganti air terlebih dahulu sebanyak 30%. Untuk tujuannya, kondisi air yang baru bisa mempercepat proses adaptasi ikan peacock bass yang baru saja masuk ke dalam tank. Adapun fungsi lain, dengan adanya air baru, ketika ikan peacock bass yang baru saja kita masukkan ke dalam tank, biasanya akan dihajar terlebih dahulu oleh penghuni lama. Dan kalaupun ikan pibas yang baru kita beli terluka, jika kondisi air masih bagus, itu akan meminimalisir terkenanya jamur ataupun white spot pada ikan peacock bass yang baru saja kita beli. Maka dari itu, hal mendasar yang perlu kalian lakukan ketika ingin menambah koleksi ikan peacock bass, menurut gua kalian harus mengganti air secara berkala sebelum memasukkan ikan peacock bass yang baru saja kalian beli, agar ikan pibas tersebut tidak terkena white spot dan lebih cepat beradaptasi. Dan untuk faktor yang selanjutnya, yaitu dari suhu akuarium yang berbeda. Semisal kalian membeli ikan peacock bass pada penjual yang notabene dia masih menggunakan equipment tambahan seperti heater agar suhunya lebih stabil, lalu ketika masuk ke rumah kalian, suhu akuarium akan berubah drastis, apalagi jika kalian tidak menggunakan heater. Dan biasanya ikan peacock bass akan shock terhadap suhu tersebut. Selain itu, untuk proses adaptasinya pasti akan sedikit agak lambat, dan mentalnya pun tidak akan pulih secara cepat. Dan hal tersebutlah yang bisa menyebabkan ikan peacock bass stres dan mudah terkena WS. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut gua kalian harus menanyakan terlebih dahulu kepada seller ataupun penjual ikan peacock bass apakah di tempat sebelumnya menggunakan heater atau sudah lepas heater. Dan kalaupun jika di penjual sebelumnya tidak menggunakan heater, lalu di rumah kalian menggunakan heater, itu menurut gua lebih bagus, karena dengan adanya heater, ketika suhu lebih hangat, ikan peacock bass biasanya akan lebih cepat beradaptasi. Selain itu, biasanya ketika ikan peacock bass di suhu yang hangat, untuk markingnya akan cenderung lebih timbul dibanding ketika ikan peacock bass berada di suhu akuarium yang lebih dingin. Dan untuk cara lain agar ikan peacock bass yang baru saja kita beli terhindar dari white spot, atau gua selalu menambahkan sedikit obat biru sekitar 4-5 tetes untuk ukuran akuarium 1 meter x 50-50. Dan menurut gua untuk dosis obat biru disesuaikan dengan ukuran kalian masing-masing. Karena obat biru ini termasuk ke dalam kategori obat yang keras, maka dari itu untuk dosisnya kalian harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Dan hal lain yang bisa menyebabkan ikan peacock bass yang baru saja kalian beli terkena white spot biasanya dikarenakan faktor stres. Hal ini diakibatkan ketika ikan peacock bass di packing lalu di perjalanan dia terguncang. Dan biasanya ada beberapa ikan peacock bass yang panikan, itu akan cenderung lebih berontak. Apalagi ketika sudah masuk ke dalam tank langsung dibully oleh penghuni lama. Maka dari itu mental ikan peacock bass bisa menjadi tambah drop. Dan faktor selanjutnya yang tidak kalah penting, menurut gua ikan peacock bass bisa terkena white spot ketika pertama kali memasuki tank, yaitu dikarenakan ikan tersebut terlalu banyak membuang lendir di dalam packingan. Dan untuk kejadian ini biasanya dikarenakan packingan yang digunakan terlalu kecil. Semisal ukuran peacock bass sudah memasuki size 20 cm, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berukuran 25 cm. Dan biasanya ketika terlalu sempit,
ikan peacock bass akan cenderung lebih banyak membuang lendir. Dan untuk lendir tersebutlah yang bisa menyebabkan ikan peacock bass dalam packingan tersebut bisa menjadi terkena jamur ataupun white spot. Maka dari itu, jika kalian ingin membeli ikan peacock bass, usahakan request kepada si penjual untuk menggunakan packingan ataupun kantong plastik yang sedikit agak luas untuk meminimalisir ikan peacock bass membuang lendir terlalu banyak dikarenakan dia berontak. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.